Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Behnet. Saya mahasiswa kelas A semester 1 program studi agama Islam dengan NPM 20071047 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Luwuk. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kutipan, sistem rujukan, dan daftar pustaka. Materi yang pertama yaitu kutipan. Kutipan adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seorang pengarang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, maupun dalam bentuk tulisan lainnya, ataupun dalam bentuk lisan media, misalnya media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain-lain. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Dengan kata lain, kutipan adalah gagasan, ide, atau pendapat yang diambil dari berbagai sumber sebagai penguat atau pendukung suatu karya tulis. Fungsi kutipan. Fungsi kutipan yaitu yang pertama, untuk menghindarkan pengutip dari kegiatan plagiarisme. Kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide penulis. Ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Dan yang keempat, memperkuat tulisan penulis melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menulis kembali pemikiran, pendapat, gagasan, atau ide orang lain yang sama persis dengan aslinya. Atau secara tidak langsung penulis itu menggunakan teknik copy paste. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, pemikiran, ide, atau gagasan orang lain kemudian menyampaikan dalam sebuah karya penulis itu dengan kalimatnya sendiri, sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Cara menulis kutipan. Yang pertama yaitu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Untuk cara yang ketiga, ada perbedaan penulisan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Untuk menulis kutipan langsung harus diberi tanda kutip atau petik 2. Sedangkan untuk kutipan tidak langsung tidak ditandai dengan tanda kutip atau petik 2. Dan cara penulisan kutipan yang keempat yaitu harus memperhatikan sumber kutipan yang terdiri dari nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman yang ditulis atau diketik dalam tanda kurung. Contoh kutipan langsung dan contoh kutipan tidak langsung. Pada kedua contoh ini masing-masing terdapat perbedaan, yaitu pada contoh kutipan langsung diawali atau ditandai dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Sementara di contoh kutipan tidak langsung tidak ditandai dengan tanda kutip atau petik 2. Berikutnya, materi sistem rujukan. Sistem rujukan yaitu sebuah sistem yang digunakan sebagai referensi atau sumber dari seorang penulis untuk menyatakan sesuatu dalam karya tulisannya. Sistem rujukan berfungsi untuk memberikan daftar referensi kepada pembaca dan memudahkan pembaca untuk mencari sumber informasi dalam daftar rujukan. Jenis sistem rujukan. Dalam penulisan karya ilmiah ada 2 sistem rujukan yang sering digunakan. 1. Catatan kaki, yaitu catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Dan yang kedua, catatan belakang, yaitu catatan yang diletakkan di akhir bab dalam sebuah buku atau bagian akhir sebuah tulisan dalam sebuah makalah.
Syarat membuat rujukan. Yang pertama, nama penulis harus dibalik dan diakhiri dengan tanda titik. Kedua, penulisan tahun terbit juga harus diakhiri dengan tanda titik. Ketiga, penulisan judul harus menggunakan huruf kapital pada awal kata kecuali kata hubung dan menggunakan huruf miring atau digaris bawahi serta diberi tanda kutip dan diakhiri dengan tanda titik. Dan yang keempat, ketika karya ilmiah itu yang dibuat berbentuk buku, maka tempat penerbit dan nama penerbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Namun, jika yang dibuat itu berbentuk skripsi, maka penggunaan nama kota perguruan tinggi diakhiri dengan tanda titik 2, lalu diikuti dengan nama fakultas yang diikuti dengan tanda koma, serta nama universitas yang diakhiri dengan tanda titik. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah tulisan yang tersusun di akhir sebuah karya ilmiah yang berisi nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit sebagai sumber atau rujukan seorang penulis. Fungsi daftar pustaka yaitu: pertama, untuk menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan dari hasil pemikiran orang lain juga. Kedua, agar sumber informasi yang ditulisnya agar nantinya bisa ditelusuri oleh para pembaca jika ingin mengetahui informasi maupun teori tersebut dengan lengkap. Ketiga, agar dapat menghargai maupun memberikan penghargaan pada penulis sumber informasi, sehingga karya ilmiah tersebut bisa terselesaikan. Tujuan daftar pustaka adalah untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peran dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Unsur daftar pustaka yaitu yang pertama, nama penulis atau pengarang, kedua, judul buku dan artinya, ketiga, data publikasi buku yang meliputi tahun terbit, tempat penerbit, dan edisi jika ada. Urutan daftar pustaka. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, judul karya atau buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Contoh daftar pustaka. Pada contoh ini, Sodikin Ali sebagai nama penulis, 2008 tahun terbit, Antropologi Al-Quran, model dialektika wahyu dan budaya, sebagai judul karya atau buku, Yogyakarta, tempat terbit, dan Arus Media, nama penerbit. Demikian penjelasan materi terkait materi kutipan, sistem rujukan, dan daftar pustaka kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.